Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 14 Juli dan tanggal 22 Juli, dua kali saya melakukan perjalanan dinas ke Banten dan Jakarta. Perjalanan Solo, Jakarta, dan Banten. Di masa Covid, di mana kurva belum stabil, jalan darat memakai mobil adalah pilihan terbaik karena untuk menghindari paparan virus corona yang masih belum stabil di beberapa wilayah. Karena itu menghindari naik pesawat karena kekhawatiran terpapar di dalam, walaupun mungkin protokol kesehatan diterapkan, tetapi bagi di Jawa lebih memilih naik mobil dengan tol yang sudah bagus. Jarak tempuh antara Solo dan Jakarta itu sekitar 6 jam non-stop. Tapi jika mampir di rest area kurang lebih 7 jam. Tetapi dengan pilihan moda mobil, kita bisa melihat suasana Pulau Jawa, daerah-daerah yang dilalui, sawah-sawah, ladang, pohon-pohon, dan kawasan yang mengasihkan. Karena itu perjalanan dinas yang mestinya naik pesawat yang begitu khawatir bagi beberapa individu, pilihan jalan darat lewat tol adalah pilihan yang terbaik. Bukan saja dapat menghindari paparan yang lebih terbuka, tetapi juga dapat melihat keindahan alam Indonesia, terutama wilayah-wilayah yang dilalui. Nah, sepanjang perjalanan sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya bisa sambil membaca, sambil mengakses informasi-informasi lewat gadget dan lain sebagainya. Di masa new normal, di mana belum sepenuhnya terbuka bagi daerah-daerah untuk dikunjungi, maka perjalanan mobil seringkali menjadi pilihan yang tepat, karena bukan saja kita tidak terlalu berdekatan dengan orang-orang yang dari berbagai daerah, ya, walaupun tidak dihindari bahwa di rest area, di pertemuan, tetapi semuanya dapat minimalisir pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang datang dari berbagai daerah. Tentu saja pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh dinas-dinas pemerintahan mematuhi protokol kesehatan, masker, face shield, dan physical distancing. Hand sanitizer itu adalah alat-alat kesehatan yang disediakan dalam pertemuan-pertemuan. Tapi lebih dari itu adalah bahwa dengan perjalanan dinas memakai moda mobil, membuktikan bahwa new normal tidak menghentikan pekerjaan, tidak menghentikan produktivitas. Karena itu Presiden ketika
mengumumkan new normal, itu tagline-nya adalah tetap produktif tetapi aman dari COVID-19. Karena pandemi COVID-19 belum bisa ditentukan kapan berakhir. Sementara kehidupan harus berjalan, pemerintahan harus berjalan, lembaga-lembaga pendidikan harus berjalan, maka pilihan-pilihan yang tidak biasa seperti pergi jauh dengan mobil yang dahulu dengan pesawat adalah sesuatu kenormalan baru, dan ini tidak mengurangi produktivitas dengan tetap menjaga aman dari COVID. Saya tidak bisa membayangkan seandainya kita takut sepenuhnya pada penyebaran COVID, maka tidak bisa dipastikan di kuartal 2 resesi sudah mendekati ke titik nol. Bahkan Korea Selatan, Singapura, Malaysia, tetangga-tetangga Indonesia sudah mulai terjadi resesi, dan ramalan dunia di Indonesia akan minus 5%, di beberapa negara Eropa bahkan ada yang 8%, minus 8%, minus 7%. Ini menunjukkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 luar biasa, dan ini pengalaman baru bagi manusia modern, di mana mikroba bukan ancaman yang ringan dan mudah untuk diatasi. Sambil menunggu vaksin ditemukan, dan ini memakan beberapa tahun, tentu kita tidak boleh berhenti di sini. Apa yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan produktivitas, kerja sesuai dengan bidangnya, maka perjalanan memakai moda mobil dengan jalan tol yang sudah bagus dan mudah serta nyaman adalah pilihan-pilihan yang harus diambil. Tentu saja dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, pada saat kita melakukan perjalanan dinas di tengah-tengah ancaman paparan COVID-19, tentu pada batas-batas tertentu membuat kita takut dan khawatir, apalagi dalam waktu yang sama ketika kita berjalan melakukan perjalanan dinas, pengumuman meningkatnya infeksi baru di beberapa daerah meningkat, dan kita harus hati-hati meskipun dalam pikiran yang jauh antara percaya dan tidak, antara fakta dan nyata. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang korban-korban meninggal akibat COVID-19 terus muncul, dan belum diketahui kapan ini berakhir. Bahkan beberapa ramalan terakhir seperti diberitakan dalam NBC News itu bahwa corona akan tidak segera reda dan akan terjadi pada waktu yang lama. Artinya bahwa jika kita diam, kita tidak melakukan sesuatu, melakukan inovasi dalam ancaman wabah COVID ini dengan cara-cara yang berbeda, cara-cara yang lebih hati-hati dan tetap disiplin dalam
menggunakan protokol kesehatan, maka ekonomi berhenti, kemudian akan terjadi krisis-krisis lebih berkepanjangan. Dan nampaknya ini adalah pengalaman baru bagi manusia modern, terutama bagi saya, generasi yang lahir 70 ya, dan juga generasi milenial yang baru tumbuh dewasa. Ini adalah pengalaman baru yang harus dihadapi dan kita siap untuk berdampingan dengan fakta-fakta COVID-19. Maka dinas perjalanan dengan menggunakan mobil lewat jalan tol bisa melihat keindahan daerah-daerah yang dilalui, mampir di rest area yang unik, kemudian sambil merenungkan tentang kehidupan, tentang alam semesta, tentang lain-lain. Ini perjalanan ini menjadi bukan sebuah beban, tapi sesuatu yang mengasihkan dan tidak perlu dihindari. Inilah perjalanan dinas pertama yang saya lakukan selama ini dengan jarak lebih dari 550 km. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang lain untuk tidak takut berdinas dengan mobil lewat tol dengan jarak tempuh sekitar lebih dari 500 atau 600 km. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.